Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Nadia. Nah, hari ini gue gak akan bawain kisah horor, tapi yang akan gue bawain adalah sebuah kisah kriminal yang mana menewaskan seorang anak yang berumur 8 tahun oleh ibunya sendiri. Gimana ceritanya? Let's check it out. Gabriel Fernandez. Gabriel Fernandez adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 20 Februari 2005 oleh seorang ibu yang bernama Pearl Fernandez. Pearl Fernandez sendiri diketahui ketika hamil itu memang sudah berusaha untuk aborsi, yang dimana dia tidak menginginkan anaknya untuk lahir ke dunia. Dan akhirnya oleh saudaranya Pearl Fernandez dia dibujuk untuk melahirkan anak tersebut dan akan diasuh oleh saudaranya yaitu Michael, yang dimana Michael sendiri adalah seorang gay yang memiliki pasangan yang bernama David. Pada saat Pearl Fernandez melahirkan, Pearl Fernandez itu langsung memberikan Gabriel Fernandez kepada Michael untuk diasuh dan dirawat. Pada saat Michael yang mengasuh, Gabriel itu adalah pribadi yang ceria, dia sangat sopan, dan dia juga sangat bahagia dengan keluarganya Michael dan David. Namun, pada 4 tahun kemudian, Pearl Fernandez mengambil hak asuh Gabriel Fernandez kembali dengan membuat laporan palsu kepada polisi bahwasanya Gabriel Fernandez itu sudah dilecehkan oleh Michael dan juga David. Dan akhirnya polisi itu kan khawatir, takut si Gabriel itu diapa-apain. Akhirnya jatuhlah hak asuh ini kepada ibunya lagi gitu. Jadi balik lagi nih si Gabriel Fernandez ke Pearl Fernandez. Nah, waktu pas diambil sama Pearl Fernandez, awal mulanya emang gak pernah digebukin sama sekali, gak pernah diapa-apain gitu. Bahkan Pearl Fernandez itu kayak gak pernah nyentuh-nyentuh si Gabriel lah ya gitu. Karena alasannya itu kenapa? Karena si Pearl Fernandez itu juga masih tinggal sama ibunya gitu, masih tinggal sama neneknya si Gabriel. Dan di situ juga nggak mungkin kan si anak itu disiksa gitu kan. Dan sebenarnya si Gabriel ini diambil hak asuhnya itu hanya untuk dijadikan alat doang gitu, alat untuk menghasilkan uang dari pelayanan sosial yang ada di pemerintahan sana gitu. Namun gak lama setelah itu kan Pearl Fernandez itu menikah dengan Isauro Anguir. Nah, ketika dia udah menikah, dia itu akhirnya pindahlah ke Los Angeles karena kan si Isauro itu kan seorang satpam dari rumah sakit yang ada di Los Angeles. Jadi akhirnya pindahlah mereka gitu. Ketika pindah, si Pearl itu membawa nih anak-anaknya termasuk si Gabriel itu. Nah, di sini ketika si Pearl dan juga Gabriel pindah ke rumahnya Sauro, itu adalah awal mula penyiksaan yang sadis yang dialamin sama Gabriel. Nah, waktu itu kan Gabriel udah waktunya untuk masuk sekolah gitu ya. Dan akhirnya si Pearl itu menyekolahkan dia di sekolah dekat-dekat tempat tersebut gitu. Nah, waktu awal dia sekolah, gurunya itu sadar kok tubuhnya si Gabriel itu banyak memar dan banyak merah-merahnya gitu, kayak habis dipukulin kayak gitu kan. Terus akhirnya gurunya nanya sama si Gabriel, Gabriel kamu kenapa, kok badan kamu pada memar gitu kata gurunya. Terus kata si Gabriel, Bu, apakah orang tua itu wajar kalau mukulin anaknya, kata si Gabriel gitu kan. Terus akhirnya gurunya bilang, ya wajar kalau kamunya tuh nakal, katanya gitu kan. Terus akhirnya kata si Gabriel lagi tuh, Gabriel nanya lagi kan, apa wajar kalau orang tuanya itu kalau orang tuanya itu mukulin dia pakai gesper yang ada besinya gitu, dan itu tuh di gesperinnya tuh pakai yang besinya itu, katanya si Gabriel kan ke gurunya. Terus ternyata terus akhirnya gurunya itu jadi gimana ya, was-was gitu, apa yang terjadi sama anak ini gitu. Akhirnya dia kan nelpon ya ke pelayanan anak yang ada di kota tersebut gitu. Dia telepon untuk ngecek nih sebenarnya apa yang terjadi di rumahnya si Gabriel gitu kan. Tapi ternyata pelayanan anak tersebut tuh nggak datang ke rumahnya Gabriel, malah kayak mengabaikan aja gitu, diabaikan. Nah, keesokan harinya ketika si Gabriel itu datang lagi ke sekolah tersebut, Gabriel tuh dipenuhi dengan tubuh yang memar dan merah-merah banget gitu, kayak bener-bener baru lagi gitu, luka baru dan lebih banyak dari yang kemarin. Dan akhirnya gurunya telepon lagi ke pelayanan anak untuk memastikan pelayanan anak tersebut datang ke rumahnya Gabriel. Dan pada saat
pelayanan anaknya itu datang, nah Gabriel itu pas pulang langsung dipukulin sama orang tuanya, bener-bener lebih disiksa lagi dan lebih parah lagi gitu. Sampai akhirnya gurunya itu menyadari ketika dia lagi sekolah, terus menemukan mukanya itu udah setengah tuh udah bengkak gitu, udah bengkak dan tangannya itu pada bengkak kan, karena bekas disiksa mungkin ya gitu. Nah waktu itu gurunya nanya, kok kamu tambah memar gitu, kamu kenapa gitu kan. Akhirnya si Gabriel ini bohong sama gurunya, dia bilang kalau dia habis jatuh gitu, dia habis jatuh dari dari tangga karena kakaknya, kata dia lagi main sama kakaknya. Terus akhirnya gurunya memastikan lagi, bertanya 2 kali, terus dia bilang iya saya digebukin sama kedua orang tua saya, tapi tolong jangan ngomong ke pelayanan anak karena saya akan lebih dipukulin lagi gitu kalau mereka tahu gitu kan. Terus akhirnya gurunya itu langsung gimana ya, bingung gitu, dia harus melakukan apa ke Gabriel gitu kan. Dan pada tanggal 23 Mei 2013 Gabriel itu ketemu nih, main lagi sama saudaranya si Per yang namanya Michael itu kan, main lah dia tuh ya, main jalan-jalan gitu. Pas ketahuan itu akhirnya si Gabriel dibawa pulang. Waktu dibawa pulang disiksa deh sama si ibunya itu, bahkan bapak tirinya itu ikutan nyiksa, ikutan nonjokin dia, bahkan dia ditinju sampai 20 kalian gitu, terus ditembakin BB soft gun lagi gitu kan. Itu bener-bener sampai akhirnya terakhir kali si Gabriel itu dibanting oleh bapaknya dan dia itu langsung koma dan pingsan. Bapaknya tuh langsung panik dan ibunya juga panik, akhirnya ngebawa si Gabriel itu ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit dalam keadaan koma, dokter itu ngeliat semua bekas memar yang dimana itu baru banget yang dihasilkan dari penyiksaan kedua orang tuanya gitu kan. Terus akhirnya yang lebih parah lagi tuh karena setengah mukanya tuh bener-bener bengkak banget guys, itu kayak bekas ditinju-tinju gitu sama bapaknya gitu kan. Nah waktu itu Gabriel bertahan 2 hari di rumah sakit, lalu akhirnya Gabriel tuh meninggal. Nah pada saat Gabriel meninggal, akhirnya terkuaklah kasus bahwasanya orang tuanya Gabriel yaitu Per dan juga Isauro itu sering kali menyiksa si Gabriel, dan bahkan lebih parahnya Gabriel itu disuruh makan kotoran dari hewan peliharaannya mereka karena mereka tuh nggak suka ketika Gabriel itu main sama si Michael gitu. Jadi akhirnya si Gabriel tuh disuruh makan makanan kotoran dari hewan tersebut gitu. Dan ditemukan bekas otopsi dari dokter yang dimana perutnya Gabriel itu penuh dengan kotoran hewan dan juga bekas-bekas memar dan juga bekas sundutan rokok. Nah akhirnya si orang tuanya Gabriel yaitu si Per sendiri itu akhirnya mengakui bahwasanya dia salah gitu, dan dia akhirnya dipenjara seumur hidup. Sedangkan Isauro itu dia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dan 4 pekerja dari pelayanan anak yang ada di kota tersebut diketahui mereka itu disidang dan juga dikeluarkan dari pekerjaan mereka. Nah jadi kayak gimana ya, anak kecil digebukin, penderitaannya tuh besar banget gitu, sampai si anaknya itu meninggal sama ibunya sendiri guys. Gila gak sih? Gue tuh speechless banget gitu. Gue kayak dengernya tuh gila, ada ya orang tua yang tega banget untuk mukulin anaknya, dan gak tega aja gitu. Padahal tuh muka anak itu polos banget, kalian bisa lihat sendiri lah ya, polos banget gitu. Dan ini tuh penyiksaan paling sadis yang menurut gue nggak masuk akal juga sih, orang tua bisa nyiksa anaknya. Jadi sekian dulu kasus kriminal yang gue bawain. Sampai jumpa, bye bye.